warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Nur Saktiana Zarara. Saya dari Gizi Fikes UHAMKA, kelas 6D mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif. Di sini saya ingin memasak untuk pasien aterosklerosis, tepatnya untuk pasien penyakit jantung koroner. Menu yang saya akan masak adalah menu makanan utama di siang hari dan selingannya di pagi hari. Kalian penasaran kan bagaimana menu yang akan saya masak? Yuk ikutin terus! Pastikan pada saat ingin membuat atau memasak masakannya, tangan kalian harus bersih ya teman-teman. Audio Jungle. Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan pada saat ingin membuat sandwich. Yang pertama, saya membutuhkan 1 lembar daging asap yang telah dipotong cincang, 1 butir telur ayam, setengah buah bawang bombay, 1 gelas susu sapi, 10 gram minyak zaitun, dan yang utama adalah 2 potong roti tawar yang tidak ada pinggirannya seperti ini. Untuk minumannya di sini saya membutuhkan jus jeruk. Peralatan yang digunakan pada saat membuat sandwich, yang pertama saya membutuhkan 1 buah teflon, 1 buah kompor, 1 buah pisau, 1 buah spatula kayu, 1 buah talenan untuk mencincang segala bumbu dan dagingnya. Dan tak lupa membutuhkan timbangan untuk mengukur segala bahan yang digunakan. Audio Jungle. Membuat menu sandwich, yang pertama dilakukan adalah potong cincang bawang bombay. Setelah dipotong, masukkan potongan bawang bombay ke dalam gelas yang berisi susu yang sudah disiapkan. Setelah itu, kita pecahkan atau kita masukkan 1 telur ayam ke dalam gelas tersebut dan kocok hingga rata. Setelah itu, kita panaskan sedikit minyak di dalam wajan atau di dalam teflon untuk menumis daging yang telah dicincang tadi, teman-teman. Setelah itu, kita panaskan sedikit minyak ke dalam teflon untuk menumis daging asapnya. Sembari menunggu minyaknya panas, kita cincang halus kembali daging asapnya sebelum kita tumis. Nah, setelah minyaknya agak panas, kita masukkan potongan daging cincang ke dalam teflon, lalu kita aduk hingga dagingnya matang, tapi jangan terlalu gosong ya teman-teman. Setelah dagingnya matang, kita letakkan dulu dagingnya di atas piring sebelum kita letakkan di atas rotinya. Nah, jika memasak daging asapnya telah selesai, sisa minyak zaitun yang telah kita pakai untuk memasak daging bisa kita pakai kembali untuk menumis telur yang sudah dicampur dengan susu dan bawang bombay tadi. Jika terasa kurang, bisa ditambahkan kembali sedikit minyak, namun jangan banyak-banyak ya teman-teman. Setelah itu, jika sudah agak mengering, kita orak-arik telurnya hingga tercampur rata dengan susu dan bawang bombaynya. Nah, kurang lebih sampai seperti ini tampilannya. Jika sudah seperti itu, kita aduk terus hingga benar-benar telurnya itu kering. Lalu kita taruh di atas roti yang telah disiapkan. Setelah telur orak-ariknya sudah diletakkan di atas roti, lalu kita letakkan juga atau kita tumpuk dengan daging asapnya. Setelah itu kita tumpuk kembali dengan roti putih dan kita diamkan dulu hingga roti putihnya ini dan isinya benar-benar kering. Nah, kalau semua bahan sudah kita letakkan atau kita taruh di atas roti, nanti tampilannya jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita potong segitiga. Audio Jungle. Pertama, kupas kulit jeruk, lalu potong jeruk menjadi 4 bagian. Setelah terpotong menjadi 4 bagian, masukkan potongan jeruk ke dalam blender.
tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Setelah itu tambahkan kurang lebih 1 gelas air. Dan jika semua bahan sudah masuk ke dalam blender, kita blender jeruk tersebut hingga benar-benar halus. Dan setelah itu bisa kita sajikan ke dalam gelas saji. Audio Jungle. Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan pada saat membuat sayur bening bagi pasien penyakit jantung koroner. Untuk bahan yang pertama, saya membutuhkan tahu putih 110 gram, sayurannya labu siam 100 gram, untuk bumbunya yang digunakan kurang lebih 3 cm kunci, sejumput garam, sejumput kaldu jamur, sejumput gula pasir, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, serta bayamnya 100 gram. Peralatan yang dibutuhkan pada saat membuat sayur bening di sini dibutuhkan 1 buah panci dan kompornya, serta 1 buah centong sayur, 1 buah talenan, dan pisau untuk memotong bumbu-bumbunya. Dan dibutuhkan juga timbangan untuk mengukur segala bahan yang dibutuhkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hal pertama yang harus dilakukan pada saat ingin membuat sayur bening adalah panaskan kurang lebih 500 ml air hingga mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan 100 gram labu siam yang telah dipotong memanjang ke dalam panci. Setelah itu, kita masukkan 100 gram bayam yang telah dipotong-potong dan telah dipisahkan dengan tangkainya. Lalu, setelah itu, masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah dicincang dan aduk kembali hingga bumbunya merata. Lalu masukkan segala bumbu yang telah disiapkan seperti kunci, gula pasir, garam, dan kaldu jamur ke dalam panci, lalu aduk hingga merata. Setelah sayurnya agak empuk atau sudah agak setengah matang, kita masukkan potongan tahu yang telah kita potong dadu ke dalam panci. Nah, jika sudah matang, kita sajikan ke dalam mangkuk saji semua sayur yang telah kita masak nih teman-teman. Audio Jungle. Berikut ini adalah bahan-bahan yang digunakan pada saat membuat ikan mujair panggang. Yang pertama, di sini saya membutuhkan ikan mujair sebesar 30 gram, margarin 5 gram. Untuk bumbunya yang digunakan ada setengah ruas kunyit, setengah sendok teh ketumbar, 1 siung bawang putih yang telah dipotong cincang, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Selain itu juga dibutuhkan kecap manis. Untuk peralatan yang digunakan saat ingin membuat ikan mujair panggang, pertama kita butuh 1 buah kompor dan alat panggangnya, 1 pisau untuk memotong segala bumbunya, 1 buah talenan, dan timbangan untuk mengukur segala bahan yang diperlukan. Nah, kali ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat ingin membuat ikan mujair panggang. Yang pertama, hal yang saya lakukan adalah mengulek semua bahan atau semua bumbu yang sudah disiapkan seperti kunyit, lada bubuk, garam, dan kaldu jamur. Kita ulek hingga rata dan hingga halus. Setelah semua bumbu sudah halus, kita panaskan kompor terlebih dahulu. Setelah itu, kita lumuri semua bagian atau seluruh bagian ikan dengan bumbu yang telah dihaluskan. Jika ikannya telah kita lumuri dengan bumbu, kita letakkan ikannya di atas panggangan. Sambil kita letakkan, kita oleskan ikan dengan margarin dan kecap.
Pada saat memanggang ikannya, jangan lupa kita bolak-balik ikannya ya teman-teman, agar semua bagiannya matang merata. Setelah ikannya matang, kita angkat dan kita letakkan di atas piring saji. Audio Jungle. 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 Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana dan apa prinsip diet yang saya berikan pada pasien aterosklerosis ini, khususnya pasien penyakit jantung koroner. Jadi, prinsip diet yang saya berikan ini adalah diet jantung 4. Kenapa diet jantung 4? Karena pada diet jantung 4 ini, prinsipnya itu makanannya rendah kolesterol dan rendah lemak. Selain itu, pada diet jantung 4 ini, pasien dalam keadaan sudah membaik, tetapi konsumsi makanannya ini masih perlu pengawasan. Dan diet jantung 4 ini bisa diberikan makanan yang bervariasi, namun kita sangat mengurangi makanan yang digoreng dan mengutamakan makanan-makanan yang direbus ataupun dipanggang. Oleh karena itu, pada makan siang dan selingan pagi yang saya masak di video sebelumnya, saya memasak ikan mujair panggang. Nah, ikan mujair panggang ini sangat minim penggunaan minyak atau lemaknya. Selain itu, saya juga memasak sayur bening. Sayur bening ini kan prosesnya merebus, jadi sangat baik untuk pasien penyakit jantung koroner. Selain itu, pada selingan pagi itu kan saya memberikan sandwich. Sandwich ini juga tidak ada proses menggoreng yang terlalu lama, seperti menggoreng dengan minyak banyak seperti itu. Selain itu, prinsip diet yang saya berikan juga dalam bentuk makanan biasa dengan frekuensi 3 kali makanan utama, 2 kali makanan selingan. Nah, kali ini saya mau menjelaskan dan memberitahu berapa saja kebutuhan zat gizi mikro dan zat gizi makro pada menu yang telah saya buat nih teman-teman. Yang pertama, ini ada kebutuhan energi yang terdapat pada menu selingan pagi, yaitu yang sandwich tadi teman-teman. Kebutuhan energi yang saya berikan itu sebesar 534,9 kilokalori. Untuk kebutuhan proteinnya sebesar 23,01 gram. Kebutuhan lemaknya saya berikan 21,7 gram. Dan kebutuhan karbohidratnya saya berikan sebesar 64,23 gram. Nah, sekarang adalah kebutuhan zat gizi mikro yang terdapat pada menu selingan pagi yang telah saya buat. Pertama ini ada kebutuhan serat. Kebutuhan seratnya ini sebesar 7,91 mg. Nah, untuk kebutuhan vitamin C saya berikan sebesar 54,9 mg. Untuk kebutuhan vitamin E, saya berikan sebesar 6,63 mg. Sebelumnya itu adalah berapa saja kebutuhan zat gizi mikro dan zat gizi makro yang ada di dalam menu masakan selingan pagi yang udah saya buat tuh teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan
berapa persen kebutuhan pada selingan pagi di dalam menu sandwich tersebut. Pertama, untuk energi, persen kebutuhannya itu untuk pasien penyakit jantung koroner sebesar 20,37%. Untuk proteinnya ada 19,48%. Untuk lemaknya ada 25,66%. Kalau untuk karbohidrat, di sini saya memberikan 18,47%. Untuk zat gizi mikronya, persen kebutuhannya itu untuk serat sebesar 22,6%. Nah, untuk vitamin C, saya berikan persen kebutuhannya sebesar 91,5%. Nah, yang terakhir, zat gizi mikro yang terakhir, persen kebutuhannya itu saya berikan sekitar 3,68% vitamin E. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kenapa alasan saya memilih atau memasak makanan-makanan yang ada di video sebelumnya. Pertama, pada selingan pagi. Pada selingan pagi ini, saya memasak sandwich yang terdiri dari 2 potong roti putih yang dipotong segitiga seperti ini. Kenapa saya pilih roti putih? Karena roti putih ini mengandung karbohidrat kompleks yang baik untuk pasien penyakit jantung. Kedua, di roti putih ini saya beri campuran daging asap atau 1 lembar daging sapi yang dicincang halus. Selain daging asap, saya juga berikan protein hewani dalam bentuk telur ayam. Telur ayamnya ini digabung atau dikocok bersama dengan susu sapi dan bawang bombay yang telah dicincang. Nah, si daging sapinya ini kan dicincang halus. Setelah itu kita taruh di atas roti putih yang telah dipotong. Setelah itu kita tumis kembali telur yang sudah dicampur dengan susu sampai setengah kering. Setelah itu taruh kembali di atas roti putihnya. Nah, tumpuk roti putihnya dan dipotong segitiga seperti ini. Kenapa saya pilih telur ayam dalam sandwich ini? Karena telur ayam ini kan mengandung asam lemak omega 3 yang dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler. Selain itu, juga bisa menurunkan kadar trigliserida pada pasien penyakit jantung. Nah, untuk campuran susunya saya berikan juga agar kebutuhan kalsium si pasien ini tetap terpenuhi. Nah, untuk daging asapnya itu agar protein hewani pasien juga tetap terpenuhi. Nah, tadi kan pada selingan pagi saya memberikan sandwich dalam bentuk sandwich nih selingannya. Nah, untuk minumnya saya juga memberikan jus jeruk. Selain itu, kandungan di jus jeruk ini juga sangat tinggi kandungan vitamin C, vitamin E-nya pun juga tinggi. Nah, jeruk ini mengandung antioksidan. Antioksidan ini juga untuk melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Audio Jungle. Itu tadi kan berapa saja kebutuhan zat gizi mikro dan makro yang ada di menu selingan pagi. Sekarang saya mau menjelaskan kebutuhan zat gizi mikro dan zat gizi makro yang ada pada menu makan siang yang telah saya buat. Pertama ini ada kebutuhan energi. Kebutuhan energinya saya berikan sekitar 430,7 kilokalori. Untuk kebutuhan proteinnya saya berikan 22,63 gram. Kebutuhan lemaknya sebesar 10,72 gram. Untuk kebutuhan karbohidratnya saya berikan sebesar 62,46 gram. Nah, untuk kebutuhan zat gizi mikro yang saya berikan atau yang terdapat dalam menu makan siang yang telah saya buat itu, kebutuhan seratnya sebesar 8,16 mg. Kebutuhan vitamin C itu sebesar 63, mg. Kebutuhan vitamin E-nya sebesar 2 mg. Itu tadi beberapa kebutuhan zat gizi makro dan mikronya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan
berapa persen kebutuhan yang saya berikan pada menu makan siang bagi pasien penyakit jantung koroner. Yang pertama, persen kebutuhan energi yang saya berikan itu sekitar 16,4%, proteinnya 19,16%, lemaknya ini 12,67%. Untuk karbohidratnya sebesar 18%. Untuk serat saya berikan 23,31%. Untuk vitamin C saya berikan sebesar 105,83%. Untuk vitamin E saya berikan persen kebutuhannya itu hanya 1%. Kali ini saya akan menjelaskan mengapa atau apa alasan saya untuk memilih masakan ini di menu siang hari bagi pasien aterosklerosis, khususnya pasien penyakit jantung koroner. Pertama, ada ikan mujair panggang. Ikan mujair panggang yang saya gunakan ini hanya 30 gram daging ikan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di prinsip diet, bagi pasien penyakit jantung itu sangat dihindari makanan-makanan yang digoreng dengan minyak berlebih. Oleh sebab itu, di sini saya membuat masakannya dengan cara dipanggang. Ikannya saya panggang untuk mengurangi kandungan lemak di dalam masakannya ini. Nah, ikan ini saya pilih sebagai pengganti daging merah karena pada pasien penyakit jantung ini sangat dihindari atau bahkan dikurangi konsumsi daging merah, karena konsumsi daging merah ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Oleh sebab itu saya pilih ikan mujair. Nah, ikan mujair ini dipilih karena dapat menurunkan risiko penyakit jantung koroner sebesar 13% sampai 30%. Selain itu, saya memberikan ikan mujair panggang ini kepada pasien penyakit jantung koroner disertai dengan 100 gram nasi yang diberikan atau dikonsumsi bersamaan dengan ikan mujair ini. Pada makan siang ini, saya juga memberikan kebutuhan pasien buahnya. Saya pilih pisang Ambon ini karena pisang Ambon ini baik untuk pasien penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Nah, di dalam pisang ini mengandung vitamin C dan antioksidan. Antioksidan ini dapat melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Nah, pada menu makan siang, saya juga memberikan sayur bening bagi pasien penyakit jantung koroner. Sayur bening yang saya berikan ini berisi bayam, labu siam, dan tahu. Kenapa saya pilih bayam dan labu siam? Karena dalam bayam dan labu siam ini mengandung vitamin A sebagai antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Selain mengandung vitamin A, bayam dan labu siam juga mengandung serat loh teman-teman. Nah, seratnya ini dapat menjadi perlindungan bagi tubuh, terutama pada saluran pencernaan. Itu tadi adalah kebutuhan yang terdapat dalam beberapa masakan yang telah saya buat, teman-teman. Sekian video tutorial masak untuk pasien aterosklerosis, tepatnya pasien penyakit jantung koroner. Semoga beberapa masakan tersebut dapat menjadi referensi kalian untuk memasak bagi pasien aterosklerosis, khususnya pasien penyakit jantung koroner. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.